Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam sesi pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Halo, apa kabar warga belajar semua? Hari ini kita akan membahas topik tentang menjaga kedaulatan di garis batas. Nah, hal ini berkaitan dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga kedaulatan. Untuk kelas 10 oleh Sri Aulia Ulfah, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Nah, sebagai warga negara, penting bagi kita untuk tahu di mana batas rumah besar kita, yaitu negara Indonesia, agar kita bisa mencintai dan menjaganya dengan benar. Apa itu wilayah negara? Warga belajar, sebuah negara itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya wilayah. Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri-ciri Nusantara. Apa itu artinya Nusantara? Atau berciri-ciri Nusantara? Itu artinya ruang lingkupnya meliputi wilayah darat atau meliputi tanah tempat kita berpijak. Akan tetapi, bukan hanya tempat atau tanah kita berpijak, tetapi juga meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya. Nah, jadi air di antara pulau-pulau, dasar laut yang ada di bawah tadi, hingga juga ke ruang angkasa yang ada di atas kepala kita atau ruang udara yang ada di atasnya. Semuanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Baik, kita masuk ke dalam ruang lingkup pertama, yaitu batas wilayah tadi, wilayah darat. Kita lihat bahwa Indonesia berbatasan darat langsung dengan 3 negara. Malaysia di Kalimantan, kemudian ada Timor Leste di NTT, dan Papua Nugini di Papua. Batas ini ditentukan lewat perjanjian internasional dan ditandai dengan patok beton atau pilar-pilar beton. Mengapa ini penting? Tentu saja ini penting karena agar tidak terjadi sengketa lahan antar negara dan juga memudahkan urusan dalam administrasi lintas batas. Selain itu, marka alami juga ada, seperti sungai atau gunung. Nah, itu menjadi perbatasan-perbatasan di antara negara-negara. Dan kita memasuki pada wilayah laut atau zona maritim. Wilayah laut kita jauh luas dari luas daratan kita. Mengacu pada aturan internasional, kita punya laut teritorial itu sekitar 12 mil, zona tambahan 24 mil, dan yang paling sering dibicarakan adalah ZEE atau zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil. Nah, di ZEE ini warga belajar Indonesia itu punya hak eksklusif untuk mengambil ikan dan mengelola kekayaan laut. Kemudian, batas wilayah udara. Mungkin warga belajar bertanya, apa udara juga ada batasnya? Nah, jawabannya iya. Jadi, ruang udara di atas daratan dan laut teritorial kita itu adalah milik Indonesia sepenuhnya. Jadi apa yang ada di atas daratan Indonesia ya, dan yang ada di atas lautan Indonesia itu adalah milik Indonesia sepenuhnya. Tidak ada pesawat asing, baik
sipil maupun militer yang boleh masuk tanpa izin. Jika ada yang melanggar, maka tentara negara Indonesia, Angkatan Udara, itu berhak untuk melakukan pemaksaan mendarat. Nah, jadi TNI-TNI kita, dia ada yang di laut, TNI Angkatan Laut, ada TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Udara itu menjaga batas-batas wilayah kita. Mengapa batas negara itu penting? Dan mengapa kita harus repot-repot menjaga garis di peta? Oke, yang pertama, ini soal harga diri atau kedaulatan politik. Jadi, kita menegaskan identitas dan harga diri bangsa. Kemudian yang kedua, itu terkait dengan keamanan. Nah, untuk mencegah adanya penyelundupan barang ilegal atau narkoba. Jadi, untuk mencegah masuknya ancaman transnasional. Kemudian, yang paling penting bagi kita semua warga belajar adalah kedaulatan ekonomi. Jika batas tidak dijaga, maka kekayaan alam kita akan dicuri oleh pihak luar. Jadi, untuk melindungi kedaulatan ekonomi kita dan melindungi kekayaan alam kita untuk kemakmuran rakyat kita saja. Jadi, apabila ada negara lain hendak mengakui atau mengambil kemakmuran alam kita, maka negara kita bisa bertindak. Di kasus salah satu sengketa Laut Natuna Utara. Mari kita lihat kasus nyata di Laut Natuna Utara ini. Jadi warga belajar pasti sering mendengar kapal asing masuk ke Laut Natuna Utara, di mana Tiongkok mengklaim bahwa wilayah itu berdasarkan sejarah mereka, padahal secara hukum internasional itu adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEE Indonesia. Ini bukan sekedar soal air laut, tetapi juga soal hak nelayan kita untuk mencari makan di wilayahnya sendiri tanpa adanya intimidasi. Nah, jadi Tiongkok itu mengklaim sepihak wilayah ZEE Indonesia dan dia masuk untuk mengambil kekayaan alam yang ada di Laut Indonesia. Dan Indonesia dengan tegas menolak klaim tersebut karena tidak memiliki dasar hukum internasional. Dengan batas wilayah dan ekonomi. Coba warga belajar bayangkan, di bawah Laut Natuna terdapat cadangan gas alam raksasa dan di permukaannya terdapat ribuan ton ikan. Jika batas wilayah kita geser sedikit saja, karena kita abai atau kita lalai mungkin, maka potensi ekonomi yang triliunan rupiah itu akan hilang. Itulah mengapa menjaga perbatasan berarti juga menjaga isi piring dan masa depan ekonomi bangsa kita. Tantangan dalam menjaga perbatasan, menjaga Indonesia itu sangat menantang. Jadi warga belajar, negara kita sangat luas dan dengan ribuan pulau. Tantangan utamanya itu adalah keterbatasan teknologi radar dan jumlah kapal patroli. Selain itu, banyak daerah perbatasan yang masih tertinggal secara ekonomi dibanding dengan Pulau Jawa. Hal inilah yang membuat wilayah tersebut rawan terhadap pengaruh asing. Jadi, karena terbatasnya jumlah kapal patroli dan juga teknologi kita, pembangunan
di daerah perbatasan itu juga terhambat, sering terlambat daripada pusat kota, sehingga dengan mudahnya pulau-pulau atau negara-negara terdekat itu sedikit demi sedikit mengklaim. Nah, itu sebabnya kita harus menjaga perbatasan Indonesia. Upaya pemerintah sendiri yaitu membangun dari pinggiran. Saat ini pemerintah punya strategi membangun dari pinggiran itu, di mana warga belajar bisa melihat sekarang pos lintas batas negara atau PLBN itu dibuat cukup megah atau sangat megah, di mana tujuannya agar warga di perbatasan bangga menjadi warga Indonesia, dan selain itu patroli laut juga diperketat untuk memastikan tidak ada lagi kapal ilegal yang berani masuk mencuri kekayaan kita. Kemudian pemberian bantuan alat tangkap bagi nelayan lokal di wilayah perbatasan juga diberikan agar mereka juga menjadi mata dan telinga negara kita. Peran yang paling bisa kita lakukan sebagai warga negara yaitu tidak perlu ikut senjata ke perbatasan ya warga belajar, cukup dengan memahami hukum, tidak mudah terprovokasi hoaks soal sengketa wilayah, dan mendukung kebijakan yang melindungi nelayan kita. Rasa cinta tanah air dimulai dari pemahaman yang benar tentang kedaulatan negara kita. Nah, jadi kita bisa memahami batas wilayah kita itu sampai mana, dan kita juga tidak mudah termakan hoax, kemudian mendukung produk dalam negeri dan juga menjaga persatuan Indonesia. Dan bagi mereka yang tinggal di wilayah perbatasan, dapat melaporkan kegiatan yang mencurigakan di wilayah perbatasan. Menjaga negara bukan hanya tugas tentara negara Indonesia, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif kita untuk memastikan kekayaan alam tetap milik anak cucu kita. Kedaulatan adalah harga mati dan batas wilayah adalah garis depannya. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa setiap jengkal tanah, setiap jengkal air, dan setiap jengkal udara yang ada di Indonesia adalah warisan utama untuk anak cucu kita. Menjaga kedaulatan adalah tugas kolektif kita. Untuk itu, mari kita sama-sama menjaga negara Indonesia. Terima kasih warga belajar atas perhatiannya hari ini. Semoga materi ini dapat menambah rasa nasionalisme kita dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.